Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kita masih di materi operasi logika aritmetika pada bagian rangkaian adder atau rangkaian penjumlahan. Nah, nanti rangkaian adder ini ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya rangkaian half adder. Nah, rangkaian half adder ini hanya memiliki 2 input. Jadi misalkan input A, input B yang berupa 1 bit atau 1 digit gitu ya. Nah, nanti outputnya ini ada sum-nya, ada carry-nya. Jadi sum-nya 1 bit, carry-nya 1 bit. Nah, tapi nanti rangkaian half adder ini dia terbatas karena inputnya hanya 2. Jadi misalkan kita punya penjumlahan 1011 ditambah 111 gitu misalnya. Nah, dengan rangkaian half adder bagian ini bisa kita jumlahkan karena inputnya hanya 2, ada input pertama, ada input kedua. Nah, kalau ini kita jumlahkan 1 tambah 1, ini kan hasilnya 0, carry-nya 1. Nah, sekarang di bagian bit keduanya ini menjadi 111, ada 3 input. Sehingga rangkaian half adder ini gagal menjumlahkan itu karena dia hanya bisa menjumlahkan 2 input. Jadi untuk bagian pertamanya, bit pertamanya bisa, tapi di bit keduanya dia sudah tidak bisa. Nah, untuk mengatasi itu nanti ada rangkaian yang lebih kompleks yang disebut dengan rangkaian full adder. Nah, nanti rangkaian full adder ini memiliki 3 input. Nah, jadi bisa 3 input dengan 1 bit. Nah, untuk outputnya sama. Sum-nya 1 bit, carry-nya juga 1 bit. Nah, nanti full adder ini pun memiliki kelemahan. Nanti ngitungnya harus manual. 1 bit misalnya nanti selesaikan dulu di bit pertama, setelah itu selesaikan di bit kedua, selesaikan bit ketiga, selesaikan bit keempat seperti itu. Jadi mainnya manual satu-satu. Nah, sekarang agar rangkaiannya ini dapat berjalan secara simultan, nanti kita perlunya misalnya 4 bit, 5 bit, 3 bit, 6 bit ataupun yang lain. Nanti rangkaian full adder ini bisa kita paralelkan. Ya, namanya nanti ada rangkaian paralel adder. Sehingga nanti untuk penjumlahannya bisa lebih dari 1 bit sesuai dengan keperluan, dan untuk banyak bitnya disesuaikan. Oke, itu ya untuk jenis-jenis rangkaian adder. Nah, kita mulai dari yang pertama, rangkaian half adder. Rangkaian half adder ini karena hanya memiliki 2 input, jadi kombinasi inputnya cuma ada 4. Jadi yang pertama nanti 00, 01, 10 dan 11. Dan hasilnya ada sum-nya, ada carry-nya. Oke, jadi kalau kita perhatikan hasil sum-nya, jadi 0 tambah 0 itu kan hasilnya sum-nya 0, carry-nya 0. 01 sum 1, carry 0. 10 sum 1, carry 0. 11 sum-nya 0, carry-nya 1. Nah, kalau kita perhatikan ini, nilai dari sum-nya ini 0110, jadi pada saat inputnya berbeda, nilai sum-nya 1. Pada saat inputnya sama, nilai sum-nya 0. Nah, jadi ini nilainya sama dengan gerbang logika XOR atau exclusive OR. Nah, jadi nanti untuk menghasilkan nilai sum-nya tinggal kita gunakan gerbang exclusive OR. Nah, sementara untuk di carry-nya, kalau kita lihat nilainya ini 0001, nilainya 1 pada saat inputnya 1 dan 1. Jadi inilah tabel kebenaran dari gerbang logika N. Nah, sehingga untuk menghasilkan carry kita akan menggunakan gerbang logika N. Nah, perhatikan ini. Jadi, di sini kita memerlukan sum, kita memerlukan carry. Saya analisis tadi, untuk menghasilkan sum, kita memerlukan gerbang logika XOR, exclusive OR. Nah, nanti ada input A, input B, ya, masuk ke gerbangnya ini, nanti menghasilkan nilai sum. Nah, sementara untuk nilai carry-nya menggunakan gerbang N. Jadi A masuk, B masuk, keluarnya dia menjadi carry dengan gerbang logika N. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita simulasikan nilainya dengan aplikasi Logisim. Nah, untuk simulasi dari gerbang atau rangkaian half adder, jadi kan sesuai dengan tadi bahwa untuk sum-nya ini kita akan menggunakan gerbang exclusive OR dan untuk carry-nya menggunakan gerbang N. Nanti ada input A, input B, ada outputnya berupa sum dan carry. Oke, kita tambahkan pin dulu ya. Kita tambahkan pin input. Oke, habis itu saya tambahkan pin output.
dari sini. Nah, berarti sekarang pada saat input A dan B-nya ini 0, di 0 tambah 0, sumnya 0, kirinya 0. Nah, tapi kalau sekarang input A-nya ini menjadi 1, maka sumnya menjadi 1, kirinya tetap 0. Itu ya pada saat A-nya 1, B-nya 0. Nah, sekarang kalau saya balik, B-nya yang 1, sama juga sumnya 1, kirinya 0. Dan yang terakhir, kalau kedua inputnya 1, maka sumnya akan 0, kirinya akan 1. Sesuai dengan tabel tadi. Jadi inilah rangkaian atau simulasi dari rangkaian half adder. Nah, karena rangkaian half adder ini terbatas hanya pada 2 input, nah sekarang kita perlu kembangkan agar bisa ke input berikutnya pada saat kita perlu 3 input. Maka kita memerlukan yang namanya rangkaian full adder. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Nah, itu tadi simulasi rangkaian half adder dengan aplikasi Logisim. Nah, tapi dengan half adder tadi kan ada kekurangannya, sehingga kita perlu mengembangkan ke rangkaian full adder. Nah, perhatikan tabel berikut. Dalam rangkaian full adder itu kan inputnya ada 3. Karena ada 3 berarti nanti kombinasi input yang mungkin itu ada 8. Dari 0, 0, 0, 0 sampai yang terakhir 1, 1, 1. Nanti dia akan menghasilkan sum dan carry out. Jadi inputnya A, B, carry in. Outputnya sum dan carry out. Nah, di sini untuk sum nilainya kayak gini ya. Ini hasil sumnya. Nah, nanti bisa dicek satu-satu ya. Ini hasil carry-nya. Oke, misalkan saya uji yang ini misal. 0 tambah 1 tambah 1. Secara desimal itu kan hasilnya 2. Kalau 2 berarti 1, 0. Berarti sumnya 0, carry-nya 1. Jadi misalnya 1, 1, 1, 3. Secara biner berarti 1, 1. Maka sumnya 1, kirinya 1. Ingat ya, yang belakang menjadi nilai sum, digit yang depanan menjadi nilai kirinya. Nah, sementara untuk gerbang logika, hasil sum di rangkaian full adder ini menggunakan double XOR ya, double exclusive OR. Berarti A exclusive OR B exclusive OR C. Sementara untuk output di carry out-nya nanti menggunakan gerbang logika A dan B atau CI dan A XOR B. Lumayan panjang ya. Oke, kita lihat bagannya. Jadi nanti untuk sumnya ini adalah menggunakan double XOR. Nah, nanti A dan B di XOR-kan dulu, baru dengan CI boleh, B dengan CI dulu, baru dengan A boleh. Itu hasilnya sama saja ya. Jadi nanti 2 dulu masuk ke gerbang XOR, hasilnya masuk ke gerbang XOR dengan input yang lagi 1. Sehingga nanti menghasilkan sum. Nah, sementara untuk di carry out-nya, carry out utamanya kan plus atau. Sehingga carry out ini menggunakan gerbang terakhirnya adalah OR. OR, apa yang di-OR-kan? A dan B atau. Berarti input pertamanya kan A dan B. Ini dia A dan B. Input A, input B, A dan B. Input keduanya adalah CI dan. Nah, ini CI. Dan ini. Nah, dannya ini apa? Exclusive OR dari A dan B. Oke, kayak itu ya rangkaian dari full adder. Nah, kita simulasikan kembali dengan aplikasi Logisim. Oke, untuk simulasi dari rangkaian full adder, jadi seperti tadi akan ada 3 input A, B, dan carry in. Nah, jadi nanti dari 3 input ini untuk menghasilkan sum itu kan nanti kita perlu gerbang XOR. Jadi di sini yang saya XOR-kan itu adalah B dan CI-nya. Jadi B XOR CI, nanti hasilnya masuk ke gerbang XOR ini bersama dengan A. Oke, jadi akan menghasilkan nilai sum-nya. Dan untuk carry out-nya, nanti ini OR, ini AND. Nah, nanti yang di-OR-kan adalah AND dan yang bawah ini rangkaian juga ya. Rangkaian bawah adalah ini ada XOR-nya. XOR dan yang ini masuknya carry in. Nah, jadi ini udah dicabangkan ya. Jadi carry in-nya masuk ke sini, dia juga masuk ke sini. Nah, oke. Untuk mengecek hasilnya, kita tambahkan pin-nya dulu. Jadi pin inputnya oke, pin outputnya. Nah, sekarang pada saat ketiga inputnya 0, sumnya 0, carry-nya 0. Oke, itu
Kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua itu salah satu inputnya 1. Berarti bisa A, bisa B, bisa CI. Kita ubah. Misalnya ini. Nah, pada saat ini A-nya yang 1. Sum 1, kirinya 0. Kembali, B-nya yang 1. Sumnya 1, kirinya 0. Terus C-nya yang 1. Sumnya 0, kirinya 0. Jadi kayak itu ya. Jadi yang manapun nanti inputnya 1, hanya salah satu inputnya 1, maka sumnya 1, kirinya 0. Oke, sekarang kondisi kedua, bagaimana kalau 1 0, 2-nya 1? Atau input yang merupakan ada satu input 0 dan 2 input 1. Nah, jika salah satu inputnya 0 dan yang lain 1, maka nanti nilai sumnya 0, kirinya 1. Kita coba balik ya. Ini jadi 1, ini jadi 0, 0, 1. Ini jadi 0, yang lain 1, 0, 1. Oke, kayak itu. Jadi udah ada 7 ya. Sekarang yang terakhir, ketiganya 1. Pada saat ketiga inputnya bernilai 1, nilai sumnya 1, carry outnya juga bernilai 1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dalam aplikasi Logisim ini, rangkaian full adder ini, ini dapat disederhanakan ya. Jadi dapat disederhanakan menggunakan rangkaian. Di sini udah ada arithmetic adder. Oke, jadi adder saya tambahkan dulu ya untuk uji. Nanti dari adder ini adalah sederhana, berarti di dalam ini sudah ada rangkaiannya ini. Jadi udah dimasukkan. Jadi sintak-sintaknya udah ada semua di sini. Nah, jadi nanti di sini ada input carry in, input pertama, input kedua. Nanti ada outnya. Nanti ini berupa sumnya, nanti carry-nya di sini. Jadi nanti ini ada sum, di sini ada carry. Kita tambahkan ya, nanti ada outputnya ini. Oke, saya ubah jadi 1 bit dulu ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi input. Nah, sekarang untuk inputnya tetap saya ambilkan di sini ya. Jadi ini saya nolkan dulu biar nggak jalan. Oke, saya ambilkan carry in. Ya, dari sini ya. Di situ input A. Di situ input B. Ini lewat ini ya. Oke, kayak itu. Nah, jadi sekarang rangkaian ini adalah bentuk sederhana dari ini. Jadi ini sederhanakan. Nanti hasilnya ini harus sama. Yang atas ini sum, bawah ini carry-nya ya. Oke, kita uji. Ini 0, sum 1, ini sum 1, carry 0, carry 0. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kita udah mendapatkan rangkaian dari full adder. Oke, jadi ini logika berpikirnya. Ini rangkaian jadinya. Nah, jadi kalau kayak beli alat elektronik, kalau buat ini nanti misalnya buat sound, beli diodenya, beli kapasitornya, itu dirangkai dulu sehingga menghasilkan. Tapi kalau yang ini kita udah beli yang jadi. Jadi tinggal kita colokin input sama outputnya, suaranya keluar. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang, nah jadi ini kan tadi karena full adder ini inputnya cuma 1 bit 1 bit. Nah, nanti hasilnya berupa 1 bit di sum, 1 bit di out. Jadi maksimal dia menjadi, kalau digabungkan menjadi 2 bit. Nah, sekarang bagaimana kalau inputnya banyak? Maka kita memerlukan yang namanya rangkaian parallel adder. Oke, untuk penjelasannya seperti berikut. Nah, untuk rangkaian parallel adder, jadi sesuai dengan tadi bahwa di rangkaian full adder itu hanya 1 bit. Nah, sekarang kalau kita paralelkan, bagiannya seperti ini. Nah, nanti pada saat ada input, berarti ini kan gerbang dari full adder setelah disederhanakan dengan di aplikasi Logisim, itu adalah lambang dari full adder yang panjang tadi. Ini udah rangkaian jadinya. Jadi di dalam rangkaian ini udah ada gerbang-gerbang sesuai dengan rangkaian full adder. Nah, jadi nanti yang pertama adalah akan masuk input. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya ini contoh 3 input ya. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, misalnya ini ditambahkan. Nah, berarti kan ini input A, ini input B. A1-nya ini. Nah, jadi nanti A1
B1 masuk. Jadi kan ini A1, ini B1. Nah, dari hasilnya ini dia akan menghasilkan sumnya 1 tambah 1 ini kan 0 kiri 1. Jadi sumnya ini dia masuk ke sini. Ini hasil sumnya menjadi bit terakhir nanti, bit pertama. Sementara kirinya ini, jadi sini ada carry out. Carry outnya ini menjadi carry in di gerbang adder kedua. Jadi masuk ke sana dia. Masuk ke sana ditambah dengan ini. Berarti ini input pertamanya dari carry in. Nah, carry out di atas menjadi carry in di gerbang kedua. A2, B2. Nah, sehingga nanti ada 1, 2, 3. 3 input. Nanti hasilnya juga berapa? 1 tambah 1 tambah 0. Hasilnya 0 juga. Ini 1. Kayak gitu. Nah, sehingga habis itu ini kan udah dapat 0, inilah ini. Nah, berarti ini tadi hasilnya 0 ya. Bit keduanya ini juga hasilnya 0. Nah, bit ketiga sekarang, nah, ini kan ada kirinya 1. Masuk dia juga ke sini. Carry in ini. Di situ ini ada A3, B3. A3, B3. Sudah ada 1, 2, 3 input. Nah, dari itu kan hasil 1 tambah 1 tambah 1 ini 3. Kalau 3 berarti sumnya 1, kirinya 1. Nah, berarti kan bit 3 ini 1, kirinya ini. Nah, ini kan carry out terakhir kan. Ini juga 1. Sehingga nanti ini hasilnya. Yang paling atas menjadi bit paling belakang, ini menjadi bit paling depan. Sehingga hasilnya adalah, nah, kalau ini kita turunkan kan 1. Jadi ini 1100. Oke. Itulah logika dari rangkaian paralel adder. Nah, sekarang kita simulasikan lagi dengan aplikasi Logisim. Oke, sesuai dengan penjelasan tadi untuk di parallel adder, jadi simulasinya kayak gini ya. Jadi tadi kan ada input A1, B1, A2, B2, A3, B3, berarti masing-masing carry out sudah digabungkan dengan carry in. Nah, sehingga nanti sekarang saya simulasikan untuk paralel 3 gerbang adder ya, 1, 2, 3. Sehingga nanti kita perlu 3 input. Sehingga nanti outputnya itu maksimal 4. Sehingga nah ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalnya ini tambah ini gitu ya. Jadi nanti input pertama, ingat nanti input pertama itulah digit paling belakang. Ini menjadi A1, ini yang paling belakang ini menjadi B1. A1, A2, A3. Di situ B1, B2, B3. Nanti kebalik pun nggak masalah ya. Ini pakai B, ini pakai A nggak masalah. Jadi masalah posisi depan sama belakang. Tapi di masing-masing bilangan ini posisi 1, 2, 3-nya jangan ditukar. Satunya itu tetap dari paling belakang. Nah, sehingga nanti hasilnya ke sini. Oke. Jadi hasil dari carry out terakhir ini menjadi bit paling depan. Oke, kita uji ya. Kalau kita uji misalkan 1, nanti bagaimana? 1 tambah 1 hasilnya berapa? Nanti hasilnya 1, 0. Oke, kalau dibilangin misalkan 1 tambah 1 itu kan 2. 2 secara biner itu menjadi 1, 0. So, kalau ini 1 ditambah 1, 1 hasilnya 1, 0, 1. Misalnya ini 1, 0, 1 tambah 0, 1, 1 kan nanti hasilnya 1, 0, 0, 0. Oke, seperti itu ya. Jadi inilah rangkaian paralel adder. Jadi dari masing-masing rangkaian adder ini kita paralelkan dengan carry out, kita sambungkan dengan carry in di gerbang berikutnya dan inputnya ini disesuaikan. Nah, di aplikasi Logisim ini sebenarnya untuk rangkaian adder dengan bit lebih dari 1 itu sudah disediakan. Oke, nanti sederhanakan kayak gini ya. Misalkan saya buat rangkaiannya adder. Oke, saya tambahkan. Saya buat yang 8 bit aja ya. Oke. Adder 8 bit. Nah, kalau ini 8 bit, maka kita perlu input 8 bit. Oke, kita buat input 8 bit. Posisi pinnya kita pindahkan. Atas itu utara ya. Not is should, berarti kita pindah dari is. Oke. Kita copy ya. Oke, nanti ada 2 input. Ini input A, input ya, input A, yang ini input B. Oke. Nah, nanti inputnya ini kita gabungkan seperti ini. Nah, setelah itu hasilnya
Hasilnya kita perlu output 8 bit juga ya. Bitnya jadikan 8. Oke, kayak gitu. Pinnya di atas. Oke, nggak masalah ya. Itu bisa diatur. Nanti ini hanya untuk konektor aja. Oke, kita hubungkan. Setelah itu carry out. Berarti kita perlu ini yang 1 bit. Untuk carry outnya itu tetap 1 bit ya. Nanti pinnya taruh di buffer. Oke, kayak gitu. Nah, jadi sehingga kalau inputnya itu 8, nanti outputnya dia akan maksimal 9. Jadi harus tambahkan kirinya lagi 1. Nah, coba kita uji rangkaian ini, benar nggak sama? Nah, sekarang tadi kan dengan rangkaian ini, dengan rangkaian paralel ini, 101 tambah 011. Kita buat juga sini. Dan nanti kalau 3 digit, kita gunakan 3 digit belakang, jangan 3 digit depan nanti ya. 101. 101 ditambah 011. Nah, sehingga hasilnya adalah 1000 1000. Oke, misal kita ubah ini jadi 1, ini 0. Oke, 111 101. Hasilnya 1100. Kita ubah juga 111 101 1100. Oke, jadi rangkaiannya ini dan ini sudah sama ya. Jadi kita sudah mendapatkan rangkaian parallel adder dengan bit yang bisa disesuaikan. Nanti ini 8, boleh lebih lagi ya, bisa nanti ditambah, tinggal ditambah bitnya berapa. Jadi ini tinggal diganti. Oke, nanti bisa saya contohkan. Nanti yang hasilnya 9 bit ya, di sini harus 11 nih semuanya. Misalnya kayak gitu. Oke, jadi hasilnya misalnya 111001111 ditambah 100100101 adalah 101111100. Oke, itulah hasilnya. Oke, demikian ya untuk rangkaian adder, mulai dari yang paling sederhana yaitu half adder, lanjutkan dengan tambah input lagi 1, dia menjadi full adder. Setelah itu kita paralelkan sehingga bisa untuk pengoperasian lebih dari 1 bit, dia menjadi paralel adder. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.